Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Anda menyaksikan Dialog Publika Hukum dan Kebijakan Penyelenggaraan Negara kerjasama Fakultas Hukum Universitas Mula Warman dan TVRI Kalimantan Timur. Seperti biasa, Dialog Publika hadir di tengah Anda untuk membahas isu-isu yang tengah hangat terjadi di masyarakat, menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi maupun praktisi. Dan Dialog Publika edisi Kamis 15 Desember 2022 hari ini akan membahas tema pemenuhan hak penyandang disabilitas atas pelayanan publik. Untuk membahas tema ini, telah hadir di tengah-tengah kita 3 orang narasumber yang akan membahas isu tersebut. Yang pertama adalah Kepala Perwakilan Ombudsman Kalimantan Timur, Bapak Kus Haryanto, SHMA. Assalamualaikum Pak Kus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Siap diskusi ya Pak ya? Insyaallah. Baik, selanjutnya adalah Ketua PPDI Kalimantan Timur, Ibu Ani Juwairia, SE. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Alhamdulillah. Baik, cerah sepertinya Ibu ya. Alhamdulillah, selalu cerah. Amin. Selanjutnya yang ketiga adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Mula Warman sekaligus anggota dari Pusat Studi Hukum Perempuan dan Anak Fakultas Hukum Universitas Mula Warman, Ibu Griselda SHMA. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Rahma. Pak, semakin cerah-cerah semua ini nuansa coklat ya. Baik pemirsa sekalian, kita akan membahas isu pemenuhan hak penyandang disabilitas selain bersama dengan narasumber telah hadir pula 4 orang mahasiswa melalui Zoom meeting. Ada Ekna Putri, Badriah Hasanah, Rara Kania, dan Natasha Phaira. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum para mahasiswa. Baik, pemirsa, sebelum kita berdiskusi dengan para narasumber, mari kita saksikan tayangan pengantar berikut ini. Keberadaan penyandang disabilitas dalam banyak kesempatan masih dipandang sebagai kelompok yang lemah, tidak berdaya, dan hanya perlu mendapat belas kasihan. Berbagai hak yang melekat pada penyandang disabilitas sebagai warga negara bahkan seringkali diabaikan, termasuk salah satunya yakni hak untuk mendapatkan pelayanan publik. Kondisi ini tentu bertolak belakang dengan amanat pasal 28H ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Selain telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah sebenarnya juga telah membentuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas untuk menjamin pemenuhan hak bagi penyandang. Secara umum, Undang-Undang tentang penyandang disabilitas mengatur mengenai ragam penyandang disabilitas, hak penyandang disabilitas, pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Kehadiran undang-undang tersebut diharapkan dapat memperkuat hak dan kesempatan yang lebih baik bagi penyandang disabilitas, mulai dari hak hidup, hak mendapatkan pekerjaan yang layak, pendidikan yang lebih baik, dan kemudahan mengakses fasilitas umum. Pertanyaan yang kemudian muncul, yakni sudahkah berbagai hak yang melekat pada penyandang disabilitas tersebut dipenuhi oleh penyelenggara negara, khususnya oleh penyelenggara pelayanan publik? Apa yang dapat dilakukan oleh penyandang disabilitas apabila hak tersebut belum dipenuhi? Bagaimana komitmen Ombudsman dalam mengawal pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas atas pelayanan publik? Serta bagaimana pula kita merefleksikannya dengan Hari Disabilitas Internasional dan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia?
Saksikan jawaban selengkapnya dalam Dialog Publika, Hukum dan Kebijakan Penyelenggaraan Negara edisi hari ini. Ya, pemirsa, bagaimana hak penyandang disabilitas ini atas pelayanan publik, bagaimana komitmen Ombudsman, dan apa yang harus dilakukan jika hak-hak itu terpenuhi. Kita akan mulai terlebih dahulu dengan Ombudsman Kalimantan Timur. Gimana nih Pak? Saya mungkin dari pertanyaan yang ada di video gitu ya. Komitmen Ombudsman sejauh ini terkait dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas atas pelayanan publik itu seperti apa? Baik, terima kasih Bu Rahma. Ombudsman sebagai pengawas penyelenggara layanan publik, barang tentu juga akan selalu melakukan pengawasan ya. Yang selalu dilakukan secara reguler itu adalah memastikan bahwa penyelenggara layanan publik itu memenuhi standar pelayanan publik. Dan di dalam standar pelayanan publik itu, di dalamnya ada pemenuhan atas hak akses dari penyandang disabilitas gitu. Nah, kami melakukan survei setiap tahun dan kita juga akan umumkan hasilnya. Tapi hasil itu memang belum spesifik secara khusus untuk berbicara terkait disabilitasnya karena kita secara umum berbicara standar pelayanan publik ya, tidak hanya disabilitas yang kita lihat. Gitu. Oke, berarti standarnya untuk melihat sesuai standar atau tidak, salah satunya lewat mekanisme survei gitu ya. Survei pemenuhan standar. Kalau selama ini hasil survei itu bisa diakses di mana, Pak? Oh ya, di website Ombudsman ada selalu hasil survei itu selalu tercantum di sana. Setiap tahun begitu ya? Setiap tahun kita juga melakukan selebrasi juga. Jadi pasti akan diketahui juga penyelenggara layanan, Pemda maupun instansi vertikal yang sudah memiliki pemenuhan standar layanan ini yang tinggi, sedang ataupun rendah, merah, hijau, kuning, merah gitu. Baik. Nah, kalau gitu kita spesifikkan nih bagi penyandang disabilitas. Dari hasil survei yang ada itu, apakah ada laporan terkait dengan hak penyandang disabilitas yang tidak terpenuhi atau seperti apa begitu? Iya, memang belum semuanya itu seperti yang diidealkan lah. Contoh seperti ada Perda 1 2018 itu ya juga belum, tetapi memang scoring secara keseluruhan di Provinsi Kalimantan Timur ini sudah hijau ya. Hijau itu maksudnya gimana, Pak? Hijau itu artinya pemenuhan standar layanannya itu tinggi. Tapi itu kan ada rentang, skor 80 sampai 100 itu tinggi gitu ya. Kemudian secara sektoralnya kalau kita berbicara soal disabel masih juga banyak petugas di penyelenggara layanan itu yang belum terlalu familiar dengan difabel itu loh. Ketika ada penyelenggara layanan itu yang belum memenuhi fasilitas untuk difabel itu, ditanyakan selama ini kami belum ada yang mengakses dari difabel itu. Artinya kan belum ada secara kesadaran itu bahwa ini perlu kita siapkan. Tidak menunggu ketika belum ada atau sudah ada pengguna layanan yang dari difabel itu. Karena sewaktu-waktu akan kesulitan nanti kalau Jadi poinnya adalah dari sisi petugasnya sendiri yang memang belum memenuhi, lalu kemudian secara fakta merasa bahwa belum ada yang mengakses ya dari sisi disable itu sendiri. Oke, baik, saya mungkin ke Bu Ani, Bu. Bu, Ibu ini kan ketua PPDI begitu, Bu ya? Nah, selama ini sebagai ketua di PPDI, apa aktivitas atau kegiatan di PPDI untuk melihat akses pemenuhan terhadap pelayanan publik ini, Bu? Baik, terima kasih Mbak Rahma atas siaran ini yang mungkin masih sesuai dengan Hari Disabilitas Internasional setiap tanggal 3 Desember. Jadi saya mengucapkan terima kasih. Nah, mengenai saya memang diamanati untuk menjadi Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia atau PPDI Kalimantan Timur. Adapun inti atau core kegiatan yang ada yang kita lakukan adalah sebetulnya secara umum dua macam. Yang pertama tugas kita adalah mengadvokasi dan yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan teman-teman penyandang disabilitas. Advokasi tentang apa? Tentu tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, seperti itu. Nah, mengenai organisasi sendiri, kita itu beranggotakan dari
organisasi juga. Jadi anggota PPDI itu bukan orang per orang, melainkan organisasi. Jadi ada organisasi yang gerakan kesejahteraan tunarungu Indonesia, misalnya Gerkatin, itu adalah anggotanya para teman-teman berdisabilitas tuli. Ada juga yang perempuan, namanya Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia khusus perempuan. Ada juga yang terkait dengan hak-hak pemilu atau hak-hak politik. Ada pula gitu, Bu, ada ya? pula Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas. Jadi kumpulan dari banyak jadi organisasi. akan mengecek apakah TPS misalnya sudah akses dan sebagainya seperti Baik. itu. Nah, kalau kita bicara dengan tema hari ini, Bu, hak-hak atas pelayanan publik itu apa saja bagi kemudian penyandang disabilitas? Jadi hak-hak tentang penyandang disabilitas, bagaimana tadi disebutkan di dalam film video pendahuluan, tadi disebutkan bahwa kita memiliki undang-undang nomor 8 tahun 2016. Nah, di situ antara lain tercantum tentang hak-hak penyandang disabilitas secara keseluruhan banyak sekali ya Mbak ya, ada 22 hak penyandang disabilitas. Nah, di antaranya itu adalah hak hak pelayanan publik seperti itu. Itu ada di pasal 19. Nah, hak pelayanan publik sendiri itu yang seperti apa, Bu, berarti? Pada dasarnya apa yang disebut pelayanan publik, hak pelayanan publik bagi penyandang disabilitas sebetulnya hanya ada dua. Sebetulnya secara sederhana dua seperti itu ya. Dua itu apa? Yang pertama adalah hak untuk memperoleh akomodasi yang layak, dan yang kedua hak untuk mendapatkan pendampingan, penerjemah, penyediaan fasilitas yang mudah diakses, dan tempat layanan publik lainnya tanpa dipungut biaya. Jadi 2 poin itu yang seharusnya menjadi seharusnya itu menjadi hak penyandang disabilitas. Faktanya, Bu, bagaimana selama ini, Bu? Ya, itu baru hak ya. Yes. Ya. Harus Sekarang diperjuangkan. mungkin akomodasi yang layak dulu. Apakah yang dimaksud dengan akomodasi yang layak itu adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat yang diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan atas kesetaraan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita di sebuah bangunan misalnya belum memungkinkan untuk adanya ram yang secara permanen seperti itu, sebenarnya kita bisa membuat ram dari misalnya kayu. Nah, itu namanya akomodasi yang layak. Jadi sesuatu disesuaikan dengan kebutuhan. Karena akan sulit sekali misalnya pengguna kursi roda untuk naik tempat bertangga. Seperti itu. Jadi penyelenggara layanan publik bisa menyediakan yang sifatnya seharusnya begitu, Bu. Ya, seperti itu Mbak misalnya. Baik. Nah, kalau kita bicara sejauh mana faktanya, itu memang kita masih dalam proses ya. Proses, walaupun, Bu, ya. Walaupun perda kita tahun 2018 itu kan sudah hampir 5 tahun ya. Sebenarnya memang perlu mungkin ada semacam survei sejauh mana ya. Apakah perda kita itu sudah benar-benar dihayati sehingga bisa dilaksanakan? Nah, seperti itu. Baik. Nah, kalau menurut pendapat saya itu memang sudah mulai, tetapi belum ya. Dan kalau katakanlah rentang antara 0 sampai 10 mungkin baru 20 lah. 0 sampai 10 berarti? Baru 2. 2. Baik. 0 sampai 100 baru 2. Baru 2 menurut saya. Terima kasih Bu Andi. Saya ke Bu Griselda nih. Bu, tadi kita sudah mendengar nih dari 1 sampai 10 baru 2 nih, Bu. Nah, sebenarnya secara regulasi kewajiban dari negara gitu ya, atau yang memberi pelayanan publik itu harusnya seperti apa dalam regulasi? Oke, baik. Mungkin sebelum saya berbicara terkait bagaimana regulasi, mungkin kita harus melihat dulu bagaimana paradigma atau semangat yang dibangun dalam pembentukan undang-undang ini sendiri. Betul. Sebelum adanya Undang-Undang 8 2016 saat ini yang berlaku saat ini itu sudah ada sebelumnya Undang-Undang nomor 4 tahun 97 tentang penyandang cacat, di mana undang-undang ini sudah ada PP yang menjalankannya, itu PP 43 tahun 98 seperti itu. Tapi memang undang-undang ini orientasinya masih charity, artinya masih menganggap bahwa teman-teman disabilitas ini adalah individu yang memiliki kelainan fisik, kelainan dalam arti medis seperti itu, sehingga perlu
charity perlu uluran tangan untuk menjadikan mereka mampu bersosialisasi dan lain sebagainya. Itu paradigma yang lama. Itu paradigma yang lama. Lalu kemudian lahir regulasi yang baru. Kemudian kita sudah meratifikasi. Itu kemudian dengan semangat undang-undang yang lama tersebut dinilai tidak relevan. Kemudian lahir semangat global yang menyebutkan bahwa memang pada dasarnya penyandang disabilitas, penyandang cacat pada saat itu sama seperti makhluk sosial sama seperti makhluk manusia lainnya seperti itu. Sehingga lahirlah CRPD. Kita mengenal itu dengan istilah CRPD dan disambut baik oleh pemerintah kita walaupun panjang sekali undang-undang kemudian yang menjalankan CRPD itu lahirlah 8/2016. Nah, di pasal 5 lebih lanjut khusus untuk pelayanan. Di pasal 5 itu memuat seperti tadi yang disampaikan Bu Ani, ada 22 hak yang harus dipenuhi, di mana orientasinya tidak lagi berdasarkan charity base tapi berdasarkan social base. Jadi penyandang disabilitas ini dianggap bukan lagi sebagai kelainan medis. Tapi hambatan. Bagian dari struktur masyarakat yang memiliki hambatan tertentu seperti itu. Dan fungsi pemerintah berdasarkan semangat Undang-Undang 8/2016 ini adalah untuk menjembatani hambatan tersebut agar supaya bisa tidak terhambat ya. Betul, supaya bisa beraktivitas seperti teman-teman non disabilitas lainnya. Itu semangat yang dipakai oleh Undang-Undang. Dalam konteks Kalimantan Timur kemudian lahir Perda 1 2018. Nah, setelah ya seperti yang tadi saya bilang 8/2016 kemudian hal tersebut bukan ditegakkan ya, tapi dipastikan keberadaannya, implementasinya di Kaltim sendiri juga. Bu Ani dan teman-teman dari Fakultas Hukum yang lain, bagaimana caranya kita bisa mengimplementasikan Undang-Undang 8/2016 ini sehingga lahirlah Perda 1 2018. Walaupun dalam tataran implementasi hal-hal yang dibunyikan atau yang diatur dalam Undang-Undang 8/2016 itu tidak bisa langsung dijalankan meskipun sudah ada perdanya. Perlu adanya regulasi pembantu. Jadi ada serangkaian PP, peraturan pemerintah yang menjadi peraturan pelaksana agar semangat social base ini bisa berjalan dengan baik. Jadi catatannya adalah perlu serangkaian regulasi-regulasi supaya bisa landing gitu. Betul. Ya dengan baik masyarakat. Saya mungkin ke Pak Kus nih. Pak, saya jadi merasa bahwa nilai hijau Kaltim lalu kemudian dengan apa yang ditemukan oleh Ibu Ani dari PPDI bahwa 10 itu cuma nilai 2 lalu kemudian juga dari Bu Griselda ini sebenarnya masih belum implementatif atau belum efektif. So, gimana Ombudsman melihat ini gitu? Iya. Kalau survei kami kan memang bicara umum gitu ya, jadi yang hijau itu masih umum. Gitu. Nah kalau yang secara spesifik saya sendiri punya data terkait sektor perbankan ya, memang yang disampaikan Bu Ani tadi benar ya, untuk meja rendah aja itu yang tidak menyediakan itu masih 68%. Cukup tinggi ya Pak ya? Iya, tidak menyediakan. 68% ya. Terus menyediakan, yang tidak menyediakan RAM itu ada 78,9%. Luar biasa ini. Menyediakan railing itu 63,2 yang tidak menyediakan. Kemudian parkir khusus disabilitas itu masih paling banyak nih, 94,7%. Nggak ada gitu ya berarti? Tidak ada parkir khusus untuk disabel. Nah ini kan kalau kita berbicara Perda 1 2018 itu kan ada terkait juga untuk fasilitas bangunan juga ya. Sudah cukup lama ini, tapi memang kalau untuk berbicara fisik itu kan kadang-kadang agak susah pemenuhannya. Nah, ketika kami berdiskusikan juga dengan penyelenggara di sini, ketika sekian banyak itu masih belum memberikan pemenuhan atas hak terkait fasilitas itu, mereka mencoba untuk lebih kalau mungkin nggak tahu nih, nanti bisa disambut oleh Bu Ani, apakah mereka cukup akomodatif ketika dia tidak bisa naik tangga begitu ya, akhirnya ada petugas khusus yang melayani, tidak ada meja rendah ataupun tidak ada RAM itu menjemput dari kepada pengguna layanan. Pak, kalau dari temuan itu apa yang dilakukan Ombudsman ke penyelenggara? Kami memberikan catatan, catatan itu kami sampaikan sebagai rekomendasi untuk perbaikan. Dan setelah diberikan rekomendasi, ada pengawasan lagi nggak untuk diimplementasikan? Monitoringnya tetap akan ada. Tetap ada monitoring. Apakah ada penurunan belum tahu ya, karena belum ada monitoring. Apakah sudah ada perbaikan atau tidak gitu kan? Kami ini kami lakukan di tahun 2021 ya, jadi masih belum jalan. Ya sampai 2022 ini. Ya.
Ya, jadi intinya perkembangannya nanti akan kita selalu Oke, pantau. baik. Nah, saya ke Bu Ani. Ini menarik ini Bu ya. Jadi sebenarnya Ombudsman sendiri sudah melihat meskipun dari sektor perbankan begitu ya, ada kendala-kendala seperti itu. Nah, kalau Bu Ani sendiri gimana Bu melihat Jadi itu? begini Mbak, aksesibilitas, kalau kita bicara tentang aksesibilitas dulu, karena tadi kan perbankan dan sebagainya. Jadi peran atau fungsi dari aksesibilitas itu adalah untuk menciptakan kemandirian penyandang disabilitas. Oke. Jadi kalau nanti harus diangkat-angkat, dibantu dan sebagainya, Justru nggak itu mandiri. belum sampai sasarannya. Jadi di sini ada unsur penghormatannya. Oke. Karena tentu saja kita kalau didorong-dorong, diangkat-angkat, sebetulnya ada rasa bahwa kita itu tidak mandiri. Itu sangat down gitu loh sebetulnya. Secara psikologis begitu Secara Bu ya? psikologi sangat down sekali gitu. Aku tidak bisa mandiri, hanya untuk melangkah menaik segitu saja aku tidak bisa. Seperti itu. Nah, itulah sebetulnya fungsi mengapa diwajibkan untuk sebuah aksesibilitas ya bernilai penghormatan kepada penyandang Dan disabilitas. kemandirian itu tadi gitu Bu, ya? Kemandirian itu tadi. Karena memang mungkin ini ya, mungkin nanti arahnya kepada anggaran misalnya ya. Sebenarnya bukan anggaran, tapi mindset. Mindset. Oke. Apakah bedanya membuat seperti ini dengan naik turun ya, bertrap atau ada ramp? Oke. Perbedaannya adalah di mindsetnya yang belum. Baik, ya. Seperti Saya itu. ke Bu Griselda, ini menarik Bu ya. Ini masalah mindset gitu. Survei sudah, pengawasan sudah, monitoring sudah, evaluasi sudah. Tapi Ibu tadi udah bilang bahwa telah terjadi sebenarnya perubahan paradigma. Tetapi meskipun terjadi perubahan paradigma, mindset penyelenggara itu memang menjadi PR. Ya. Bagaimana nih pendapat Ibu? Yes, memang ini PR panjang kita semua seperti itu. Kita tidak bisa menitik beratkan itu mungkin kepada masyarakat, kepada teman-teman PPDI maupun kepada pemerintah sekalipun. Tapi memang kita perlu bersinergi untuk membaguskan nilai yang ada ini. Betul. Bagaimana caranya? Memang betul apa yang disampaikan oleh Ombudsman. Ada evaluasi dari teman-teman PPDI sendiri juga. Saya rasa teman-teman PDI aktif sekali untuk melakukan evaluasi terhadap penegakan Perda 1 2018 tadi. Itu terbukti di tahun 2020 teman-teman PPDI sendiri itu juga sudah melakukan survei ya Bu dalam rangka amanat dari PP 70 tahun 2019 terkait rencana aksi daerah penyandang disabilitas. Di situ teman-teman PPDI bersama Fakultas Hukum melakukan penelitian untuk mensurvei bagaimana sebenarnya tidak hanya terkait pelayanan publik tapi bagaimana pemenuhan hak disabilitas secara umum. Hasilnya saya kalau bilang hasilnya sebenarnya Bu Ade saja tapi juga. Hasilnya kami menemukan bahwa fasilitas publik yang bisa diakses oleh teman-teman disabilitas di Kalimantan Timur ada sekitar 65% OPD karena survei kami berdasarkan OPD dari 22 OPD yang mengisi survei tersebut ada sekitar 65 yang sudah memberikan layanan fasilitas publik seperti itu kepada penyandang disabilitas. Disabilitas. Tapi ini bersub-sub seperti itu, artinya ketika dia sudah memiliki RAP maka kami hitung 1 poin seperti itu. Ketika dia sudah memiliki lahan parkir khusus bagi penyandang disabilitas berarti dia sudah memberikan pelayanan, tapi tidak secara komprehensif apakah di OPD tersebut sudah ada RAM-nya, sudah ada parkirnya, sudah ada lift-nya, tidak seperti itu. Tapi ketika dia ada satu saja elemen sudah dapat poin poin. Di angka dari 22 OPD tersebut ada sekitar 65% OPD yang sudah menjalankan atau memberikan fasilitas publik. Meskipun tadi range-nya bisa jadi belum tentu terpenuhi semuanya betul. Ya. Tapi dengan poin-poin saja. Ya, sub-sub seperti itu. Dari banyaknya fasilitas publik yang memang seharusnya disediakan oleh OPD tersebut. Saya kira cukup. Saya ke Pak Kus lagi nih. Pak, pernah ada yang laporan nggak Pak? Yang secara khusus ke Ombudsman untuk laporan dari difabel itu enggak. Jadi kami tidak melihat hak difabel yang terhambat itu belum sampai ke kami. Karena tidak ada laporan begitu ya? Tetapi kalau untuk laporan yang lainnya yang secara umum itu ada gitu ya. Saya belum bawa data untuk terkait yang mungkin kasus pertanahan tapi penggunanya pelapornya itu adalah difabel gitu ya. Itu belum kami pisahkan data-datanya. Tapi ada. Ya, tetap ada, iya. Tapi kalau misalnya kan ada juga yang seperti tadi ada program dari pemerintah yang harusnya kemudian dipenuhi tetapi tidak terpenuhi, terus kemudian masyarakat difabel itu yang melapor ke kami masih belum ada yang seperti itu. Ini menarik nih. Ombudsman belum pernah menerima laporan. Apakah memang Ibu Ani nggak mau melapor atau seperti apa? Nah, kita akan jeda iklan sejenak. Kita saksikan pariwara berikut ini.
Pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Publika Hukum dan Kebijakan Penyelenggaraan Negara dengan tema pemenuhan hak penyandang disabilitas atas pelayanan publik. Tadi sebelum iklan, Pak Kus bilang bahwa belum menerima laporan nih. Ombudsman belum pernah menerima laporan dari penyandang disabilitas. Kita tanya ke Bu Ani nih. Bu Ani, benar nggak pernah sama sekali merasa ada hambatan atas pelayanan publik atau seperti apa, Bu Ani? Jadi kalau perasaan untuk mendapat hambatan itu menurut saya sangat sering ya. Untuk merasa terhambat, tidak bisa lewat sini, misalnya ke bandara ya, kita bandara Samarinda itu belum ada garba ratanya ya. Nah, Jadi kita harus diangkat dicatat ya ke situ. gitu ya. Ya, diangkat-angkat untuk hal yang cukup tinggi. Padahal kan harusnya tidak seperti itu tidak ya. Seperti itu, Nah, baik. cuma memang kalau saya tidak tahu kalau misalnya ada ombudsman yang harus saya lapori. Paling ya saya ke di situ ke pihak bandara. Kapan ini dipasang? Oh, itu langsung ke bandara, Ibu ya? Iya, Oh, saya baik. langsung ke bandara seperti itu. Kapan ini dipasang misalnya begitu. Saya belum tahu kalau sebenarnya seperti itu bisa saya sampaikan ke ombudsman. Nah, ini juga mungkin dalam kesempatan ini saya juga jadi tahu Masya bahwa Allah. teman-teman disabilitas dimanapun berada bisa langsung melaporkan bila menemukan hal yang dianggapnya menjadi kendala Hambatan. untuk beraktivitas. Oke, jadi intinya bukan karena tidak merasa ada hambatan, tetapi memang salurannya, Bu ya, masih Ya. belum tahu nih karena ternyata Ya. bisa lapor ke ombudsman. Baik, Bu Ani sendiri merasa sejauh ini dengan kesulitan yang dihadapi oleh teman-teman PPDI mengakses pelayanan publik, apa sebenarnya yang sudah dilakukan, Bu, oleh PPDI sendiri? Ya, seperti tadi di awal kami sebutkan bahwa kita kan advokasi ya, kegiatan kita utamanya. Nah, terkait dengan perda tadi, itu ada 2 amanat yang harus dibentuk peraturan gubernur. Ada beberapa ya, berapa Mbak ya kira-kira ada. Tapi yang menjadi perhatian kami di sini ada 2 hal yang sudah kami lakukan. Pertama, kita mengajukan usulan tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif. Oh, pendidikan Seperti itu. inklusif, oke. Ya, jadi kita dengan itu kita berharap bahwa sekolah-sekolah inklusif itu bisa sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Kalau sekarang kan masih persoalan aksesibilitas belum, Ya. guru pendamping belum, seperti itu. Nah, kita dengan usulan itu mudah-mudahan dengan kemurahan hati Pak Gubernur bisa mengatur itu Ya, semua. kemudian dicatat ya sama Pak Ya. Gubernur ya. Insya Allah kalau yang ini sudah selesai Oh, sudah pembahasan selesai. di tingkat di tingkat internal. Oke. Di tingkat apa ya istilahnya OPD dan stakeholder. Oke. Sudah masuk ke Biro Hukum. Ya memang ada di situ kita tidak hanya pendapat PPDI saja, Baik, tapi kita sudah sudah kolaborasi dengan pihak lainnya. Oke, Stakeholder berarti- lainnya. Yang terakhir kemarin bersama Fakultas Hukum kita juga mengusulkan tentang rencana aksi daerah. Rencana aksi Nah daerah. ini yang mungkin lebih luas lagi. Bagaimana ada 7 strategi di situ. Oke. Di antaranya ya termasuk aksesibilitas itu tadi, Baik. termasuk pendataan dan sebagainya. Baik, Nah itu baik. mudah-mudahan dengan Disahkan advokasi gitu ya. seperti itu, jadi mempunyai landasan hukum. Kalau kita hanya, ke kantor misalnya ya, lu ini kok begini-begini, nggak benar ya? Ya. Kan ibaratnya kita mau terbang untuk memenuhi hak-hak kita, landasannya harus kuat Ada dulu, Jadi baik. melalui aturan hukum itulah landasan kita supaya kalau kita mau terbang untuk katakanlah menuntut atau apa Haknya. hak dipenuhi, kita sudah punya Kuat, dasar. baik. Saya ke Bu Gri, ini menarik Bu Gri. Jadi PPDI berangkat dengan advokasi kebijakan, lalu kemudian menggandeng Fakultas Hukum yang di sana juga ada Bu Grizelda, saya kira gitu ya. Kalau perangkat-perangkat ini sudah ada, apakah ini akan kemudian memberikan jaminan pemenuhan hak penyandang disabilitas, Bu? Ya, baik. Terima kasih Bu Rahma. Benar, saya menyambung apa yang disampaikan Bu Ani tadi. Memang pada dasarnya pelaksanaan ini perlu sampai ke tingkat kabupaten, kota, seperti itu. Oke. Nah, undang-undang yang semangatnya social base ini tadi ini menjadi tidak berguna kalau itu misal di tataran kota maupun kabupaten itu tidak bisa diimplementasikan dengan baik, sedangkan teman-teman penyandang disabilitas itu banyak hingga ke kabupaten dan kota seperti itu. Nah, jadi harapan kami seperti itu dengan adanya rencana aksi daerah ini menjadi konkret lah langkah-langkah teman-teman disabilitas untuk terbang tinggi, untuk mandiri tadi. Setara. Betul. Nggak baca kita masih di bawah. Baik, Betul. baik. Dengan adanya rencana aksi daerah tadi Betul, gitu. Nah, maksud saya begini, jangan sampai kemudian sudah ada rencana aksi daerahnya, sudah diputuskan, sudah dilegalkan, lalu kemudian selesai gitu. Kan saya kira nggak begitu kan Bu ya. Jadi harus ada
perangkat-perangkat lain begitu Betul. yang harus ada. Nah, apa itu, Bu? Oke. Untuk rencana aksi daerah sendiri ini sendiri, ketika misalnya nanti sudah disahkan oleh gubernur, karena goalsnya adalah Gubernur? peraturan gubernur, harapannya nanti semua stakeholder ini bisa diberikan pengawasan. Nah, siapa yang mengawasi? Ya di tingkat ada Bapeda, di tingkat provinsi, dan Bapeda inilah yang akan memastikan bahwa hingga stakeholder hingga tingkat kabupaten dan kota mampu menjalankan amanah dari rencana aksi daerah ini sendiri. Baik, ini sudah dijangkau oleh Ombudsman belum, Pak? Bahwa kemudian ada rencana aksi daerah yang bakal dikeluarkan untuk melakukan instrumen pengawasan, begitu? Ya, menarik ya memang untuk terkait rencana aksi daerahnya kita belum masuk karena memang belum itu disahkan gitu ya, masih detail, proses gitu. Tapi memang mungkin juga sekaligus menjawab ya tadi bahwa kalau Ibu Ani misalnya ada permasalahan langsung ke penyelenggaranya, itu memang seharusnya Harusnya begitu. demikian. Oke. Memang seharusnya begitu. Iya. Ketika penyelenggara tidak bisa menyelesaikannya, baru ke ombudsman. Atau mungkin kalau dari masyarakat umum bisa mengakses melalui aplikasi lapor.go.id itu bisa disampaikan di sana. Nah, investigasi kami itu yang terkait dengan perbankan tadi pun sebenarnya bukan dari laporan, tetapi inisiatif ombudsman ini ada sebutannya kami itu secara pasif itu nunggu laporan, karena harus ada masyarakat yang mengalami permasalahan yang akan lapor itu kami nunggu. Tapi kalau kemudian yang aktif itu ini seperti investigasi atas prakarsa sendiri dari ombudsman ketika melihat kemarin waktu COVID awal itu, ya sudah pertengahan tahun 2000 itu mulai muncul isu-isu hambatan teman-teman difabel untuk akses ekonomi di perbankan. Itu baru kemudian kami lakukan secara inisiatif. Dan itu dibolehkan begitu ya, Pak? Cara-cara aktif itu? Persyaratannya itu harus menjadi perhatian publik dan memang sudah banyak. Jadi kami secara pasif itu kalau nunggu laporan satu-satu itu ya, kami bisa inisiatif kalau memang itu sudah menjadi wacana publik. Pasif gitu. dan inisiatif begitu. Yeah. Baik, ini diskusi kita semakin menarik. Saya kira kita bisa mengundang mahasiswa yang telah ada di Zoom meeting. Ada Ekna Putri, ada Badria dan Rara Kania. Silahkan saya persilahkan Ekna Putri terlebih dahulu untuk menyampaikan pertanyaannya. Langsung saja ke pertanyaannya apa? Baik, terima kasih. Pertanyaan saya terkait topik hari ini adalah apakah hingga saat ini Indonesia masih konsisten terhadap pentingnya penyediaan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas dalam lingkup pelayanan publik sebagaimana yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Baik. Terima kasih Ekna Putri. Saya ke Bu Griselda nih sepertinya. Bu, dari yang Ibu sampaikan kan dari tataran regulasinya sudah nih. Nah, apakah Indonesia punya komitmen yang kuat dan bisa dikatakan masih komitmen begitu ya untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas? Oke, kalau kita bicara secara umum ya dalam lingkup Indonesia, saya kira dengan diratifikasinya CRPD ini merupakan langkah konkret Indonesia sebenarnya untuk menjamin hak-hak disabilitas tersebut. Dan setelah diratifikasinya CRPD, kemudian dengan lahirnya Undang-Undang 8 2016 ini juga merupakan salah satu bentuk konkret seperti itu untuk menjamin hak-hak disabilitas. Nah, memang yang menjadi PR kita bersama adalah bagaimana implementasi dari Undang-Undang 8 2016 ini. Artinya tidak hanya dalam tatanan nasional, tapi hingga ke daerah. Nah, oleh karena itu, sesuai dengan amanat 8 2016 perlu adanya strategi yang jitu untuk memastikan bahwa memang semangat social base atau melalui CRPD ini benar-benar kita pegang. Okay. Dan saya rasa inisiatif yang dilakukan oleh teman-teman PPDI dalam rangka saya pakai bahasa menggenjot lah ya, menggenjot pemerintah untuk memastikan adanya rencana aksi daerah di Kalimantan Timur ini merupakan sebuah awal yang baik dalam menjamin salah satunya adalah hak pelayanan publik tadi. Baik, kalau kita ke Bu Ani nih Bu, rencana aksi daerah semacam ini masih menyambung terkait dengan komitmen gitu ya. Di daerah lain memang sudah ada atau ada kisah sukses begitu atau seperti apa Bu? Karena begini, peraturan Menteri Bappenas kan itu dasarnya ya, itu baru lahir tahun 2021. Jadi pada saat ini memang dari Bappenas sendiri masih ininya asistensi. Termasuk di Kalimantan sendiri, di Kalimantan Timur sendiri kemarin dari Bappenas dan KSP, kantor staf presiden itu datang ke sini tanggal 24 sampai 28 Oktober yang lalu. Itu mengasistensi dinas-dinas seperti itu ya, perangkat daerah dan
Bapeda seperti Oke. itu. Nah, di dalam RAD sendiri itu tadi tidak menyambung sedikit apa yang disampaikan Ibu Grace, itu masing-masing perangkat daerah itu diberi tanggung jawab sudah. Jadi sudah jelas strategi berapa yang tanggung jawab dinas apa. Seperti itu. Jadi semakin tidak bisa nggak bisa mengelak berkelit. lagi. Iya, Ya, baik. tidak bisa mengelak lagi karena sudah ditugasi seperti itu dan Oke. itu peraturan gubernur kan nantinya. Baik, dan itu akan Seperti menjadi instrumen bagi ombudsman, saya kira begitu ya Pak ya, Iya. akan semakin Nah. jelas begini siapa yang menjadi penanggung jawabnya, siapa yang kemudian mengawasi. Baik, kita ke mahasiswa lagi, ada Mahasiswa Badriah. lagi tadi mungkin Mbak Oke. yang konsisten tadi. Komitmen, Saya komitmen ya, Indonesia saya kira komitmen, sangat komitmen. Terakhir dengan G20, G20 itu, Presiden Jokowi sendiri menyampaikan pentingnya terbukanya lapangan kerja bagi penyandang disabilitas. disebut begitu Bu ya. Disebutkan, bahkan itu menjadi salah satu deklarasi seperti itu. Ya. Baik, saya kembali, Jadi kita kembali. sangat konsisten ya. Baik Bu, adik-adik, kita ya. kembali ke mahasiswa. Kalau begitu kita sapa Badriah Hasanah, silahkan menyampaikan pertanyaannya. Baik, pertanyaan saya, apakah sarana dan prasarana yang untuk hak-hak stabilitas ini sudah sesuai dengan standar pelayanan publik? Oke, ya saya ke Pak Kusni. Ya. Pak, gimana nih Pak? Apakah sarana prasarana yang ada ini sudah sesuai nih dengan kebutuhan ya dari penyandang disabilitas? Iya. Kalau tadi saya sampaikan ya terkait untuk sektor perbankan itu sudah masih rendah. Dan kalau untuk di sektor layanan publik yang lain itu sudah lumayan karena scoringnya cukup tinggi ya. Di yang lain ini misalnya apa Pak? Misalnya kalau yang DPM PTSP misalnya Oke. gitu kan, karena itu pusat penyelenggaraan Layanan layanan publik. publik itu kami selalu dorong ke sana gitu kan. Kalaupun tidak ada RAM, akhirnya ada juga lift gitu kan sebagai pengganti gitu kan. Kalau tidak di lantai 1, bisa di lantai yang lainnya harus menggunakan lift gitu kan. Kalau enggak ya layanannya harus disetting sedemikian rupa supaya bisa diakses. Itu rekomendasi ombudsman begitu ya? Oleh penyelenggara layanan publik begitu. Jadi ada yang sudah memenuhi, tapi juga ada yang belum begitu ya, Pak betul, ya? Dari betul, sisi pelayanan ya. publik. Dan kami melakukan survei ini masih baru sampling ya, belum semua dinas ya. Kalau di setiap daerah aja ada 38 dinas, kami tidak ke semua dinas, kami masih sampling sebagian, tapi 10 kabupaten kota per provinsi sudah kami survei gitu ya. Hasilnya ada memang yang misalnya tempat toilet yang harus ada sandarannya itu yang untuk difabel itu ada yang belum menyediakan gitu kan. Jadi ada sebagian saja yang kemudian secara fasilitas itu memang menjadi catatan bagi mereka untuk dilakukan pemenuhannya. Gitu. Baik, saya ke Bu Ani mungkin Bu, sapras yang paling penting gitu, sarana pras yang paling penting atau urgent yang harus ada dalam semua kantor pelayanan publik itu harusnya apa Bu? Hampir semuanya ya kita penting sekali ya. Tapi mungkin pertama memang RAM ya untuk masuk ke ruangan. Tapi tidak itu saja, tentu saja perlu toilet yang akses disabilitas, khususnya kursi roda ya, karena akan susah sekali kalau tidak ada toilet yang khusus, bukan khusus sih sebetulnya. Yang menyediakan sarana. Iya, artinya yang kita bisa mengakses. Kenapa saya sampaikan tidak khusus? Karena bisa jadi di situ juga untuk para ibu-ibu untuk menggantikan. Bisa juga. Makanya tidak khusus. Bahkan pernah juga yang saya di toilet di bandara itu ada yang lama sekali. Ternyata setelah keluar bapak-bapak tapi gemuk sekali. Dia bilang aku kalau ke toilet yang biasa itu tidak cukup. Jadi mohon maaf. Nah jadinya saya kira tidak khusus. Baik. Ya jadi yang penting ada. Yang bisa diakses yang begitu bisa ya. diakses seperti itu. Toilet, RAM apalagi Bu? Toilet, RAM. Nah itu kan yang bersifat fisik ya. Tapi kan ada juga yang non fisik. Misalnya bahasa isyarat. Ya itu juga kalau bagaimana teman-teman tuli tidak bisa memahami kalau tidak katakan ditambah dengan mungkin audio visual. Misalnya dengan ada pengumuman apa, misalnya di rumah sakit untuk panggilan misalnya ya. Kalau perawat memanggil teman kita yang disabilitas tuli, kalau hanya teriak-teriak kan tidak mungkin. Nggak bisa dengar. Bagaimana di situ bisa ada seperti itu ya, ada tulisan, panggilan running text ya, ada panggilan kepada siapa. Ya, seperti itu. Ini menarik sekali ya kalau kemudian didengar oleh penyelenggara. Iya, jadi layanan publik. tidak hanya fasilitas itu saja seperti itu. Siap.
Iya. Baik, terima kasih Bu Niki. Kita ke mahasiswa yang terakhir, ada Rara Kania. Silahkan memberikan pertanyaan Anda. Baik, terima kasih. Di sini saya ingin bertanya, persoalan apa yang menjadi hambatan dalam realisasi hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia, dan apakah program pemerintah terhadap penyandang disabilitas ini telah berjalan dengan baik? Baik. Pertanyaannya. Terima kasih, Rara Kania. Ini saya ke Bu Andi kembali nih. Bu, sebenarnya hambatan apa sih Bu yang terbesar? Kalau kita bicara hambatan kan pasti banyak nih Bu ya. Tapi kalau kita susun skala prioritas, hambatan apa yang terbesar yang dihadapi dalam mewujudkan hak-hak penyandang kepenuhan disabilitas ya? begitu. Kalau menurut pendapat saya, ini adalah mainstreamingnya. Jadi belum disability mainstreaming itu belum terbangun secara luas. Baik itu di kalangan pengambil keputusan, perangkat daerah misalnya, maupun masyarakat luas termasuk keluarga. Itu mainstreamingnya belum. Kenapa saya bilang keluarga? Karena masih sering keluarga dengan anak penyandang disabilitas itu diprioritaskan yang bukan non-disabilitas. Yang disabilitas udah kamu bagian di rumah saja, misalnya seperti itu. Padahal belum tentu. Yang disabilitas tidak mampu untuk mengenyam pendidikan lebih tinggi. Tapi karena mainstreaming orang tua masih yang belum memprioritaskan atau belum menyamakan haknya kepada penyandang disabilitas. Itulah menurut saya hambatan utama mainstreamingnya yang belum terbangun. Disability mainstream ini menarik ini Bu, karena kalau kita bicara disability mainstreaming kan berarti harus ada strategi gitu supaya bisa terwujud disability mainstreaming. Itu apa yang harus dilakukan? Ya, minimal mungkin kita waktu itu mungkin Bu Kris lebih ini ya. Hukum kan bisa menjadi apa Bu? Untuk mengatur masyarakat social control, social engineering ya kan, melalui hukum itu. Misalnya sekarang sekolah tidak boleh membedakan, tidak boleh menolak siswa penyandang disabilitas. Jadi ya mau tidak mau, ya karena aturannya seperti itu, nanti guru-guru dan sekolah kan akan menyesuaikan. Akibatnya orang tua juga akan menyadari, oh ternyata anakku bisa ya sekolah, tidak hanya gambarannya kalau seorang misalnya disabilitas dulu tidak hanya sekedar menjadi cuci mobil, office boy dan sebagainya. Ternyata bisa mengenyam pendidikan lebih tinggi seperti itu. Disability mainstream dibangun, ada regulasi, apalagi Bu? Ini ngomong ada semangat nih Bu, sudah ada regulasi yang akan mendukung, dan yang terakhir tentu saja sarana-prasarana yang harus didukung, begitu kan Bu ya? Artinya kalau sudah mainstreaming seperti itu, membangun otomatis pasti ada katakan bikin seperti ini, otomatis RAM tidak akan tertinggal karena sudah mainstreamingnya, ya kan? Seperti itu, lift atau bagaimana akses untuk naik ke lantai berikutnya tidak akan dilupakan. Saya ke Bu Gri, disability mainstreaming atau kita dalam dunia hukum itu mungkin mengenai istilah politik hukum begitu ya Bu Gri. Sejauh mana rasa optimisme kita terhadap dibangunnya disability mainstreaming ini Bu, atau dalam politik hukum pemenuhan hak penyandang disabilitas? Oke, baik, terima kasih Bu Rahma. Kalau misalnya kita melihat PP turunan dari Undang-Undang 8 2016, terutama PP 70 2019 yang kemudian diperkuat dengan Permen Bappenas, sebenarnya di situ kita bisa melihat bahwa strategi-strategi yang ingin dihadirkan oleh pemerintah ini harapannya jika itu terlaksana dengan baik, maka itu bisa memberikan dampak yang positif bagi teman-teman disabilitas seperti itu. Harapannya seperti itu, walaupun memang untuk sampai di harapan tersebut banyak sekali PR yang harus dikerjakan. Ya, saya mau sedikit kembali lagi ke hasil survei yang saya temukan tadi, bahwa dari 22 OPD yang ada di Samarinda ya, di Kalimantan Timur yang ada di provinsi, tingkat provinsi. Padahal kami mengambil itemnya itu masih per bagian, tidak secara keseluruhan. Apakah dia sudah punya RAM, apakah dia sudah punya guiding block, apakah dia sudah punya lift, dan lain sebagainya. Kami hanya mengambil per partisi, dan itu masih ada 35% yang belum. Instansi yang belum. Nah ini kan keprihatinan juga bagi kita, bahwa ternyata semangat itu sudah digaungkan oleh undang-undang, tapi di tataran stakeholder itu masih perlu sosialisasi lagi mungkin yang lebih untuk memberikan pemahaman kepada stakeholder bahwa penghilangan hambatan ini adalah tanggung jawab dari stakeholder, seperti agar teman-teman disabilitas mampu bergerak secara mandiri tersebut. Itu selama ini ada nggak instrumen sanksi bagi kemudian penyelenggara yang tidak menyediakan fasilitas-fasilitas atau hak bagi pemenuhan
penyandang disabilitas ini? Di Perda 1 2018 tidak ada elemen sanksi, tapi dalam Undang-Undang 8 2016 itu di pasal 143 itu tidak terkhusus kepada stakeholder, tapi bagi setiap orang. Jadi jatuhnya pidana ya. Setiap orang yang menghalang-halangi pemenuhan hak 22 hak tadi yang disebutkan Bu Ani itu bisa dipidana penjara paling lama 2 tahun, paling menghalang-halangi menghalang-halangi pemenuhan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas tersebut paling lama 2 tahun dan paling banyak 200 juta rupiah kepada setiap orang, bukan? Apakah bisa ditarik? Mendiamkan, tidak mempersiapkan, itu bisa dikategorikan sebagai menghalang-halangi? Saya rasa itu bisa menjadi Dikembangkan kajian begitu kita ya? berikutnya kan, apakah mendiamkan tidak berbuat apa-apa itu masuk dalam kategori menghalang-halangi, karena dengan mendiamkan tidak ada upaya yang akan dilakukan. Mungkin itu perlu kajian lebih Saya ke dalam. Pak Kusidi, Pak. Sejauh ini daya ikat rekomendasi dari Ombudsman itu seperti apa, Pak? Ya, rekomendasi itu ya istilahnya hampir sama seperti saran gitu yang lebih mengikat ya. Meskipun di dalam Undang-Undang Ombudsman sendiri dinyatakan bahwa rekomendasi Ombudsman itu sifatnya wajib dilaksanakan. Wajib. Itu bahasa undang-undang. Bahasa undang-undangnya seperti itu. Tapi kalau kita berbicara praktek, putusan peradilan yang inkrah van guis berkekuatan hukum tetap aja Bisa banyak nggak juga tidak dilaksanakan. Dan memang Ombudsman ini kan lebih kepada magistrature of influence ya, lebih ke mempengaruhi atau mendorong persuasif upaya perbaikan peningkatan kualitas layanan publik. Nah, dari survei yang kami lakukan setiap tahun itu, ini juga akan mengalami pengembangan ya. Kalau selama ini kami hanya melihat dari fasilitas fisik gitu, sarana prasarana, kemudian kita bergerak nih kepada petugasnya. Sejauh mana sih petugas itu bisa memahami pelayanan publik yang baik, ada pelayanan prima gitu kan, ada pelayanan SDM-nya gitu Pak ya? Ada pelayanan minimum, ada prima, ya SDM-nya, khususnya kepada SDM-nya. Nah ini nanti kan yang diharapkan oleh Ibu Ani kan juga ada mindset yang berubah dari petugas. Kalau selama ini kan ada perubahan penyelenggara layanan itu harus melayani. Ini melayani secara umum ini pun harusnya juga memberi manfaat juga kepada teman-teman difabel ya. Tadi dibicarakan sempat ada 10.000 kalau di Kaltim, itu yang permanen. Belum ada yang teman-teman difabel yang tidak permanen ya, mungkin habis kecelakaan gitu kan, atau yang seharusnya juga perlu ada perhatian untuk diberi kemudahan supaya istilahnya mandiri tadi itu masih jalan. Dan kami berharap sih bahwa pemahaman terkait pelayanan publik melayani itu bisa sampai ke tataran afirmasi kepada teman-teman difabel gitu ya. Jadi bukan hanya mempermudah proses layanan, tetapi memang sampai kepada memenuhi memang dari kebutuhan masyarakat, memenuhi harapan masyarakat itu ya. Harapan itu dari segi proses maupun harapan dari segi fasilitas sarana dan prasarana. Saya pikir di Perda 1 2018 kan juga ada sarana prasarana, tetapi untuk masalah itu tadi merubah mindset ini kerjaan panjang saya pikir ya, advokasinya ya. Merubah mindset itu agak lama. Karena kerjaannya tidak fisik gitu Pak ya. Iya, itu. Baik. Saya kira kita sudah masuk di akhir sesi gitu ya. Saya persilakan ibu-ibu dan bapak untuk memberikan closing statement. Saya mungkin mulai dari Bu Griselda. Iya, memang. Baik, terima kasih Bu Rahma. Jadi memang kalau kita berbicara bagaimana sebenarnya apakah hak-hak pelayanan publik sudah diberikan seperti itu oleh penyelenggara negara, kalau saya pada dasarnya berdiri pada survei sudah kita lakukan di tahun 2020 dan angka sudah kita dapatkan seperti itu. Harapannya ini kan menjadi PR bagi kita bersama. Hal apa kemudian yang harus kita lakukan, apalagi dengan adanya harapannya dengan peraturan gubernur ini, dengan adanya rencana aksi daerah ini mampu menekan angka 35% tadi menjadi semua fasilitas pelayanan publik ini sudah akses bagi 100% bagi penyandang disabilitas, apapun ragam disabilitasnya. Harapan kita seperti itu. Nah, memang ini perlu tekad tidak hanya dari segi stakeholder, teman-teman penyandang disabilitas dan juga akademisi juga termasuk, bagaimana sama-sama mengawal seperti itu. Kira-kira apa yang bisa, apakah rencana aksi daerah atau apapun nanti regulasinya itu benar-benar bisa dijalankan dan benar-benar Kaltim inklusif. Mungkin itu harapan kita ya Bu Ani. Saya ke Bu Ani Bu. Closing statement-nya yang didengarkan oleh masyarakat Kalimantan Timur termasuk penyelenggara ke pelayanan publik. Silakan. Karena ini
diskusi kita terkait pelayanan publik, maka dengan diskusi ini kita menjadi semakin memahami apa yang perlu dilakukan oleh Ombudsman seperti itu, tentang tadi bahwa kita mempunyai hak akomodasi dan lain-lain tadi. Akomodasi yang layak ya dan lain-lain tadi, pendampingan dan sebagainya. Di sisi lain kepada masyarakat luas khususnya penyandang disabilitas, kita menjadi semakin peka apakah hak-hak penyandang, hak kita sebagai penyandang disabilitas sudah terpenuhi atau belum. Kalau memang belum, kita merasakan ada kendala, sekarang ada salurannya, baik melalui perangkat daerah maupun melalui ombudsman seperti itu. Ini pengertian yang penting terkait hal ini, sehingga apa yang menjadi hak-hak penyandang disabilitas tidak hanya di langit ya, tapi membumi. Baik. Kita bisa merasakan. Saya ke Pak Agus, silakan Pak 1 menit closing statement Anda. Baik, terima kasih. Saya ingin mengajak kembali ke konstitusi nih ya, meskipun beberapa kali sudah diamandemen ya, tapi saya pikir saya ingin mengingatkan kembali bahwa pemerintah itu tugasnya adalah memenuhi amanat konstitusi yang 3/4-nya itu adalah layanan publik gitu ya. Nah, kami berharap ke depan lagi penyelenggaraan layanan publik itu bisa lebih baik, lebih berkualitas lagi, dan ini tidak lepas dari para aparaturnya, petugasnya, dan ini saya harapkan juga nanti ada lebih baik lagi komunikasi koordinasinya ya Bu, antara masyarakat, komunitas difabel kepada penyelenggara layanan, dan apabila nanti ada keluhan, langsung Kak ada keluhan, ada aspirasi, itu bisa Ombudsman, bisa pakai aplikasi lapor .go.id itu tadi. Terima kasih. Kami berharap itu komunikasinya lebih lancar lagi supaya kedepannya juga lebih baik lagi. Terima kasih Pak Kus, terima kasih Bu Andi, terima kasih Bu Gris. Saya kira kita bisa diskusi lanjutkan di belakang layar begitu ya, karena memang waktu kita sangat terbatas. Pemirsa, sesungguhnya pelayanan publik adalah hak untuk semua orang, termasuk terhadap penyandang disabilitas. Demikian dialog publika kita hari ini. Mohon maaf atas kesalahan. Saya Rahma pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.